guru juga merasa bahwa organisasi ini bermanfaat, ya Oke. kan? Menjadi penyalur dari aspirasi mereka, menjaga mereka kehormatan mereka. Begitu juga pemerintah harus menghormati guru, kita sama-sama bertumbuh, Oke. gitu. Kalau kita lihat teman-teman buat yang menonton, mungkin termasuk guru-guru di banyak yang menonton ya. Ah ya, Ada 5,5 juta guru, betul? betul. 5,5 juta guru. Belum ditambah 1 juta di Kementerian di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada 1 juta, berarti kurang lebih sekitar 6,5 juta guru. Tapi itu tadi 5 juta tuh dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau di data itu sekitar 3 juta sekian. Tetapi yang banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik karena Dapodik hanya boleh melalui satu verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi enggak semua, misalnya honorer 24 jam ngajar sekalipun belum tentu dia di Dapodik karena Oke, data ini menjadi penting. Kenapa? Karena di medsos saya juga, Ibu, di Instagram, di YouTube, itu guru itu semua mengeluhkan, betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi saya tidak terdata. Ketika ada bantuan, kami tidak dapat. Betul. Bantuan kuota tidak dapat, bos tidak dapat. Dapat. Kok bisa begitu, Bu? Coba jelasin dikit, Bu, supaya Iya. saya tahu langsung dari Iya, lapangan, Bu. saya minta tolong banget gitu. Jadi awal-awal waktu Dapodik disiapkan itu Tahun berapa itu, Bu, Dapodik itu? ya setahu saya tahun 2000 sekian Oke. gitu ya kan. Itu bisa bisa menjadi tempat untuk mendata guru. Nanti kan harusnya setelah itu diklasifikasi guru apa. Yang penting masuk, emang betul kalau dia memang dapat surat tugas, ada dan lain sebla bla 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 harus masuk. Kalau sekarang itu seperti itu ya, seperti apa tuh? Seperti ruangan yang harus ditutup gitu, ada pintunya yang gemboknya kencang sekali gitu. Jadi guru itu baru bisa masuk Dapodik kalau misalnya Ada rekomendasi. dia ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan, harus diusulkan melalui Dinas Pendidikan, nanti diverifikasi di pusat, sehingga bantuan-bantuan yang memang diberikan secara keseluruhan untuk para guru ini, guru honorer ini biasanya yang paling di depan, kerjanya mereka lebih kadang-kadang mengganti juga ya karena kurang guru, PNS itu sangat kurang, tetapi mereka yang paling vulnerable, tidak mendapatkan bantuan pulsa, tidak mendapatkan bantuan katakanlah kemarin tuh bantuan yang 600.000 dari prakerja. prakerja. Ini menarik ya. Jadi ini yang ngomong adalah Ketua Umum PGRI 2 periode. Berarti selama 10 tahun Ibu mengurusi perguruan. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita mau berbicara sebuah negara, maka negara itu punya yang namanya sumber daya alam, sumber daya kapital ya, kapital itu bisa keuangannya, ya investasi. Ada lagi sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini kita ini sebetulnya melimpah dengan 265 juta penduduk. Tapi masalah terbesar di Indonesia adalah kita harus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga. Kita lihat Filipina sudah sedemikian majunya, Myanmar sudah sedemikian maju, Thailand juga bergerak. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan. Betul. Dan kemarin ketika kita mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan bahwa PISA test kita itu masih nomor 100 berapa lah, saya lupa, 100 sekian dari 140 4 negara. di bawah, pokoknya di level 4 dari paling bawah lah ya. Di level bawah lah ya. Berarti dibandingkan negara Afrika sekalipun kita masih ketinggalan. Ini kan ada sesuatu yang loh, what happened ya teh gitu bahasanya. Nah, kalau kita mau merubah sumber daya manusia kita, termasuk kenapa dikatakan netizen kita kalau ngomong suka ngebully, suka kasar dan sebagainya, itu kan bagian dari pendidikan. Kalau orang-orang semakin tinggi pendidikannya, ya pasti dia akan menjaga komen-komennya, bully-bulinya akan dijaga. Nah, ujung dari pendidikan itu adalah guru. Jepang ketika habis dibom atom, yang dia selamatkan itu adalah buku dan guru. Betul. Supaya dia bisa bangkit, rebound. Nah, kenapa Ibu mengatakan kita kebijakan kurang berpihak pada guru?
Bisa nggak Bu, Ibu jelaskan apa yang terjadi sih sebetulnya? Sebenarnya kita itu negara harus punya yang disebut dengan yang sekarang ramai dibicarakan tuh roadmap atau peta jalan, ya kan, di dalam hal pendidikan untuk pengembangan SDM. Artinya nanti siapapun menterinya ada setiap pergantian kabinet, ada bagian yang dicapai evaluasi ini untuk melompat ke yang akan datang. Nah ini enggak, ya. Jadi saya termasuk yang mungkin termasuk yang kritis terhadap peta jalan. Misalnya, yang lalu-lalu itu kita itu mempunyai pijakan. Ada 4 masalah dasar di Indonesia yang nggak pernah selesai di pendidikan, yaitu akses. Coba aja sekarang kalau lagi PJJ, siapa sih 40% internet belum masuk di sekolah, gitu kan? Ada masalah kualitas yang tadi Kang Dede sebutkan, ya, seperti PISA, TEMS dan lain sebagainya, gitu kan. Ada masalah good governance yang sekarang tengah dibenahi, gitu kan ya, itu, ya. Ada masalah link and match, gitu. Nah, ini adalah dasar bahwa harusnya ini yang dievaluasi untuk melakukan bagaimana kita melompat, bahwa kita sekarang menghadapi revolusi industri dan lain sebagainya, yes, gitu. Tetapi kita harus ada pijakan dasar, ya, baseline-nya kalau kita ingin melompat ke masalah SDM. Nah ini tampaknya tidak, ya, sehingga tiba-tiba kita ada, kita harus bisa beradaptasi di revolusi industri. Come on, yes, ya. Tetapi mana dasarnya ini awal? Guru juga merasa bahwa organisasi ini bermanfaat, ya kan, menjadi penyalur dari aspirasi mereka, menjaga mereka kehormatan mereka. Begitu juga pemerintah harus menghormati guru, kita sama-sama bertumbuh. Gitu. Kalau kita lihat teman-teman buat yang menonton, mungkin termasuk guru-guru di banyak yang menonton ya. Ya. Ada 5,5 juta guru, betul? Betul. 5,5 juta guru. Belum ditambah 1 juta di Kementerian di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada 1 juta, berarti kurang lebih sekitar 6,5 juta guru. Tapi itu tadi 5 juta tuh dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau di data itu sekitar 3 juta sekian. Tetapi yang banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik karena Dapodik hanya boleh melalui satu verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi enggak semua, misalnya honorer 24 jam ngajar sekalipun belum tentu dia di Dapodik. Karena itu waktu vaksin saya mengatakan, tolong data di vaksin itu jangan data yang dari basisnya hanya Dapodik. Sebab kita kan ingin keselamatan siswa dong, ya kan. Jadi harus data yang Dapodik dan harus data dari bawah, yang benar-benar yang mengajar. Di situ untuk memastikan bahwa semua pendidik, tenaga kependidikan, guru bisa divaksin. Nah ini menarik nih, Ibu tadi sudah ngomong soal vaksin. Karena apa? Ini belakangan ini orang lagi rame-rame, kapan sekolah itu bisa dimulai? Apalagi Presiden sudah mengatakan bulan Juli kita akan mulai sekolah. Langsung saja Bu, Ibu yakin nggak sih Bu, guru bisa divaksin semua? Saya sih berharapnya demikian.